Nah, persiapkan kalian nih, 6 Agustus episode 1071-1072 itu adalah hari dimana Nika akan menggila dengan kekuatan power yang menakjubkan. Para penggemar One Piece itu akan dimanjakan dengan pertarungan perubahan sosok pengguna Gomu-Gomu yang kita kenal selama ini ternyata menyimpan plot twist yang sangat lama. Karena Luffy sendiri adalah pengguna buaya iblis langka Mythical Zoan Hito-Hito no Mi. Genderang perang Nika sudah bangkit nih. Hari dimana Nika kembali lagi, dan dari sini perubahan Luffy dibarengi dengan perubahan dalam gear kelimanya. Teaser dari pertempuran Nika ini cukup berbeda dibandingkan yang lainnya nih. Bahkan saking excitednya diberikan titel The World Most Ridiculous Power. Nah, sekonyol apa itu? Oke, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai genderang pembebasan sang Dewa Matahari Nika. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Ya, kita tahu perasaan menantang di mana kemunculan Nika sendiri itu dibarengi dengan dentuman drum yang sangat cepat dan keras itu serasa menandai genderang pembebasan Nika telah bangkit. Dan fakta dari banyak kilatan merah hitam itu menandai bahwa haki penakluk Luffy di mana-mana itu dan memberitahu kita sekuat apa Nika ini nanti. Bayangkan sejak dahulu puluhan tahun lalu kita sudah didiskusikan ya hari dimana Hito-Hito no Mi itu telah lahir, dan salah satu jiwa dari Akuma no Mi itu adalah Nika. Embrio Dewa Matahari itu sampai meneteskan awak kening Nika memang sesuatu yang sangat menarik kan. Kisah bagaimana Nika itu adalah pejuang peradaban dari hikayatnya yang terhubung dengan sejarah kerajaan kuno adalah sesuatu yang dulunya ditutupi. Nah, ada salah satu Gorosei yang mengatakan bahwa sepertinya buaya iblis inilah yang menjauh dari mereka. Para Gorosei berkata jika mereka tidak gila. Pasalnya memang buaya iblis tipe Zoan itu memiliki pikirannya sendiri, yang berarti kemunculan dari buaya iblis tipe Zoan yang penggunanya sudah mati sebelumnya bisa berpindah-pindah sesuka hati mereka karena kemauan dari pikiran buaya iblis sendiri yang hidup itu. Ini pun menjawab kenapa Gorosei itu ataupun pihak pemerintahan dunia sangat bersusah payah untuk mendapatkan buaya iblis yang satu ini. Gorosei juga mengatakan bahwa Gomu-Gomu no Mi itu sebenarnya adalah buaya iblis dengan tipe Zoan, sedangkan nama asli Gomu-Gomu no Mi adalah Hito-Hito no Mi model mitologi Nika. Nah, Zoan tapi tergolong dalam mitologi Mythical Zoan. Ini adalah buaya iblis yang bertipe Mythical Zoan nih. Gorosei sendiri sengaja mengganti nama buaya iblis itu Hito-Hito no Mi model Nika ini menjadi Gomu-Gomu karena mereka tidak ingin seorang pun tahu mengenai betapa spesialnya buaya iblis yang satu ini di mata orang lain. Bahkan juga dunia sebelum abad kekosongan itu hancur. Ini juga sekaligus menjawab perdebatan kita selama ini nih mengenai awak kening dari Luffy akan bangkit terlebih dahulu atau Luffy akan membangkitkan gear 5-nya kala itu. Nah, ternyata Oda di sini itu menjawabnya dengan barengan nih. Itu semuanya dibuat bersamaan. Pengungkapan rahasia besar buaya iblis itu ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan. Bayangkan nih, para bintang tertua saja itu sangat takut akan dua hal kala itu. Pertama dengan Zunesha, dan yang kedua adalah paling mengkhawatirkan buaya iblis legendaris Hito-Hito no Mi Mythical Zoan bangkit. Nah, kita tahu Nika ini sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun lalu loh dalam ceritanya sendiri, atau dari kasus yang dikatakan Husu dan pemerintahan dunia berarti puluhan tahun yang lalu. Cerita dari Akuma no Mi Nika ini seperti ini. Husu pernah bercerita mengenai sosok yang dikenal sebagai Sun God of Nika, seorang pejuang legenda yang dikatakan hanya sebuah mitos belaka dan disebut sebagai Dewa Matahari. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Husu, Sun God Nika ini adalah sebuah ancaman untuk pemerintahan dunia. Dan sejarah itu sudah berulang kali karena Nika sebenarnya adalah jiwa dari Akuma no Mi yang telah lama dimanipulasi namanya Gomu-Gomu. Hanya sang skala itu yang tak bertaruh atau sudah tahu sejak awal jika itulah Akuma no Mi raja yang ia rampas dari Husu. Kita tahu bahwa tipe Zoan itu memiliki jiwa dan kesadaran sendiri, dan tambah menarik lagi ternyata mereka membuat nama sendiri dari buaya iblis Luffy yang menjadi Gomu-Gomu untuk menyembunyikan dari para orang-orang tersebut. Nah, itu adalah buaya iblis tipe tertinggi nih, Mythical Zoan ini. Dan sebenarnya nih, sejak awal ketika ia bertemu dengan kru Shanks itu, ia memakan buaya iblis tipe Mythical Zoan dengan perubahan bentuk model Nika sang Dewa Matahari. Dan setelah 25 tahunan kita baru tahu kan, banyak teori tentang Nika dan Joy Boy. Dan ada yang mengatakan jika Joy Boy adalah pemilik awal dari Hito-Hito no Mi ini. Ada pula yang mengatakan setelah beberapa ratus tahun yang lalu, Joy Boy memberikan warisan ke dalam bentuk buaya iblis yang memiliki pikirannya sendiri dan mencari seseorang yang memiliki jiwa kebebasan absolut.
Pada akhirnya di pertemuannya melalui seorang yang luar biasa seperti Sang itu, Luffy akhirnya menemukan kotak layaknya Pandora. Dan ada sesuatu yang menarik baginya nih, lalu dia makan dan seperti itu kisahnya. As simple as that. Mulai dari sini One Piece akan lebih menarik lagi. Nah, ini manga One Piece chapter 1043 kala itu nih kita diperlihatkan lagi dengan suatu yang sangat mengejutkan, hanya sepatah kata dari Zunisa memang. Namun itu menggegerkan fans One Piece sendiri di seluruh dunia. Zunisa mengatakan seperti ini, dengarkan suaranya, suara yang belum pernah ku dengarkan lagi selama 800 tahun. Tak salah lagi, ini adalah genderang pembebasan dan dia sedang di sini. Momonosuke Joy Boy telah kembali. Lalu diperlihatkan Luffy tersenyum lebar nih, dan wajahnya terlihat mencair yang aneh dan mulai turun menutupi wajahnya itu. Sampai akhirnya kita sudah diberitahu jika Luffy itu membangkitkan awakening buah iblis sekaligus gear kelimanya nih. Itu adalah perubahan prajurit legendaris Nika, Sun God of Nika. Inilah yang menjadi teka-teki kala itu nih. Setelah kita membuat hipotesa tentang Joy Boy, kami beranggapan jika Joy Boy adalah sebuah gelar, maka di era Luffy dengan perubahan Nika adalah Joy Boy yang sesungguhnya. Gelar itu kembali dimiliki oleh Luffy. Pertanyaan ini bahkan diperkuat dengan validasi teriakan Shirohige di akhir hidupnya kala itu. Kalian dengar ada seseorang yang memiliki semangat dari Rogers, seseorang yang meneruskan masa depan Ace. Meski darah keturunan mereka telah terputus, nyala semangat mereka tak pernah berakhir. Semangat itu telah turun-temurun sejak era masa lalu, dan mungkin semangat itu kini diwariskan pada Luffy dengan jiwa buah iblis legendarisnya Nika. Nah, akhirnya Nika beneran muncul dengan karakteristik rambut berwarna putih. Dia mampu mengubah dirinya bak raksasa dan memiliki kemampuan imajiner yang sangat tinggi. Apapun yang dia inginkan bisa terwujud. Nah, genderang perang Nika ini sudah dimulai ketika menghadapi Kaido kala itu kan. Bahkan semakin kencang genderang perang itu, seberapapun ia sering jatuh, Nika akan selalu bangkit lebih kuat. Yang menarik, kemampuan itu bangkit dibarengi dengan gear 5-nya. Luar biasa menakjubkan. Inilah evolusi paling kuat yang dimiliki Luffy sekarang ini nih, dimana ia akan bertempur sangat bebas dan memiliki imajinasi tak terbatas. Gear kelima pertama ini muncul ketika Luffy bertempur dengan Yonko Kaido di Wano Kuni dan akhirnya menghantarkan posisinya di Kaisar Lautan saat ini. Bahkan semakin liar Luffy imajinasinya itu, maka semakin liar pula realita yang akan dimunculkan. Dari gear kelimanya itu, perubahan signifikan ditunjukkan pada rambut Luffy yang berubah warna itu, dan itu lainnya Ultra Instinct. Hal yang membedakan dalam mode ini dibanding lainnya tentu tentang power dan imajinasi yang tanpa batas itu. Beberapa dari para fans mengatakan sebagai teknik yang sangat konyol yang luar biasa. Dalam gear 5-nya itu, Luffy mampu memunculkan teknik-teknik tingkat tinggi seperti Gomu Gomu no Fusen, Gomu Gomu no Gigan. Ia juga mampu menangkap sebuah petir halilintar yang ia lemparkan ke Yonko kala itu nih untuk penyerangan, dan juga dikenal sebagai Gomu Gomu Kaminari. Nah, sebagai hasil akhir untuk penutupnya, Luffy itu menggunakan teknik tertingginya kala itu disebut mode Hanuman siluman kera putih ini dengan serangan pamungkas Bajrangan. Itu membuat Kaido pada akhirnya nanti akan terjatuh dan melengsarkan tahta Yonko dunia baru yang ia gantikan. Pokoknya kalian semua akan menyaksikan animasinya itu dalam episode terbarunya nanti. Jadi mari kita saksikan nih visual Nika yang akan segera rilis ini. Persiapan kalian nih, 6 Agustus episode 1071 dan 1072 adalah hari dimana Nika akan menggila dengan kekuatan power yang menakjubkan sekaligus konyol. Para penggemar anime One Piece akan dimanjakan dengan pertarungan perubahan sosok pengguna Gomu Gomu yang kita kenal selama ini. Ternyata menyimpan plot twist yang sangat lama, karena Luffy sendiri adalah pengguna buah iblis langka Mythical Zoan Hito Hito no Mi. Genderang perang Nika sudah bangkit, hari dimana Nika kembali lagi. Dari sini perubahan Luffy dibarengi dengan perubahan dalam gear kelimanya. Teaser dari pertempuran Nika ini cukup berbeda dibandingkan yang lainnya. Bahkan saking excitednya diberikan judul sebagai perubahan paling konyol sedunia. Nah, itu mungkin yang awalnya dimaksud oleh Oda Sensei tentang kekuatan Luffy sekarang ini di saga-saga terakhirnya sebelum menuju Battle Log Tale nanti. Dia bisa benar-benar melepaskan dengan bebas kekuatan Luffy yang sebenarnya. Nah, ini akan sangat indah nih. Kemampuan gear 5 itu akan menebarkan kegembiraan, dan ketukan drum itu akan menampilkan aksi konyol luar biasa yang lebih lagi dalam diri sosok Nika, Monkey D. Luffy. Gimana menurut kalian? Saya telah tadi pembahasan kita mengenai genderang pembebasan Nika. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.